Kita semua di sini seperti mau tertawa melihat banyak logika-logika yang nggak jalan. Tapi pada saat yang sama kita merasa semua bilang prihatin, semua bilang bodoh. Sambil kita belum bisa melihat jalan keluar apa yang muncul. Sebagian dari kita di sini juga barangkali masih tetap mengkonsumsi obat palsu sampai pada saat ini. Ini masalah yang dihadapi ini kalau di sebagian kampung kita disebut istilahnya itu galak-galak manangiyah. Manangi. Ya, jadi Karena artinya orang Padang galak-galak manangiyah. Ada yang bilang manangi, Manangi. ada yang bilang manangiyah. Ya, pakai Ya, galak-galak manangi, Pak. Jadi artinya manangi ya tadi. Jadi artinya kita semua di sini seperti mau tertawa melihat banyak logika-logika yang nggak jalan. Tapi pada saat yang sama kita merasa semua bilang prihatin, semua bilang marah, semua bilang bodoh gitu ya. Sambil kita belum bisa melihat jalan keluar apa yang muncul. Bahkan seperti tadi kalau judulnya lanjut terus seperti apakah juga berlanjut ke obat palsu. Sebagian dari kita di sini juga barangkali masih tetap mengkonsumsi obat palsu sampai pada saat ini misalnya. Nah, logika-logika lain yang misalnya terlihat bertentangan itu ya dalam konteks komunikasi seperti misalnya begini. Vaksin anak gratis, tapi orang berebut berlomba-lomba membeli yang mahal lagi. Termasuk sebagian besar dari yang ada di dalam ruangan ini misalnya. Terus kemudian penghasil vaksin itu berlimpah ya kan, tetapi kita masih impor. Ini pasti kepentingan para pemain impor juga banyak. Vaksin itu cukup dibeli dengan APBN, kata teman-teman di DPR. Cukup tetapi langka. Kemudian vaksin impor itu lebih baik karena tidak panas. Vaksin impor itu lebih baik tidak panas. Padahal kan bisa dibuat, koyo aja lebih baik kalau panas begitu ya misalnya, ya kan? Ini kan soal berkomunikasi nih. Koyo aja lebih baik kalau panas. Ya kemudian juga limbah kesehatan harus diawasi oleh Pemda gitu ya. Tetapi sampai di Jakarta aja luput. Ini nih kan ada Jakarta Timur. Pedagang besar farmasi sampai bisa tidak terdaftar. Pedagang besar loh tidak terdaftar ya kan. Sebentar ya rumah sakit juga nggak tahu ini pedagang besar yang mana. Sedangkan pedagang kaki lima saja didaftar oleh Pak Jokowi di Solo misalnya gitu ya. Jadi ini logika-logika komunikasi yang sudah mulai terbalik-balik. Terus seperti tadi, kan ada yang orang tua yang kena korban vaksin palsu. Kepada siapa lagi mereka harus bertanya? Ya kan, sudah kena jadi korban vaksin palsu. Kalau bukan dokter yang tahu gitu, jadi kan dokter yang tahu, oh anak bapak sudah pernah divaksin, anak ibu sudah pernah divaksin. Tapi masih mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Kalau bukan dokter yang ngasih tahu ke kita semua mau nanya ke siapa lagi? Ya kan ini logika juga kan kalau kita kalau bukan dokter yang ngasih tahu ke kita, sudah divaksin ya Pak. Tapi kok masih kena gejala-gejala ini misalnya gitu ya. Kalau nggak ke dokter kita tanya ke siapa lagi Pak? Bu yang ada di sini, ke pengacara nggak mungkin gitu ya. Ke lawyers club juga nggak mungkin misalnya gitu ya. Jadi ini logika-logika yang seperti ini. Kemudian juga tadi ada nggak tahu saya apa nama badannya, tapi bisa memaklumi bahwa dokter bisa beli harga vaksin dengan agak lebih murah. Mungkin jalurnya bukan jalur formal dan mungkin menghindari pajak misalnya. Saya nggak tahu ya ini apa boleh apa tidak hal-hal yang seperti ini. Nah lalu pemerintah dalam hal ini saya nggak bermaksud menyalahkan pemerintah seperti Pak Ucok ini. Niatnya sudah baik. Cuma memang tujuannya apakah mau responsif dan kemudian sekedar menunjukkan rumah sakit mana yang punya masalah atau perawatnya dan segala macam, atau mau menyelesaikannya secara komprehensif. Maksudnya kalau mau menyelesaikan secara komprehensif, Kementerian Kesehatan itu sebelum mengumumkan ini loh rumah-rumah sakit sama perawat atau dokter yang terlibat, itu harusnya memanggil dulu semua mereka. Rumah sakitnya dipanggil, perawatnya, dokternya, lalu dikasih tahu, ini kami mau mengumumkan, data kami sudah akurat, tetapi sesudah itu kita harus satu bahasa, satu proses, satu penanganannya. Yaitu misalnya seperti tadi, ada official letter secara nasional bahwa siapapun yang merasa menjadi korban bisa datang ke rumah sakit tersebut, akan dibantu bukan hanya oleh tenaga di rumah sakit tersebut, tapi juga dibantu oleh tenaga Kemenkes atau tenaga Dinkes, dan ini tahapan-tahapannya. Pokoknya Anda nggak perlu takut, pasti akan dilayani, diberikan vaksin, ditanggung oleh negara misalnya.
Jadi jelas itu semua orang tua korban yang mendengar malam ini harusnya dapat itu. Nah, Datuk Karnilias, ini yang membuat kita manangi, bukan manangi ya tadi ya. Terutama kalau kita bandingkan dengan, nih kebetulan nih pada saat ini ada yang namanya tax amnesty. Waduh, pelayanan pemerintah tax amnesty top betul. Sosialisasi kemana-mana, menterinya ikut turun, banyak kantor-kantor yang disiapkan. Padahal kan sebagian masalah dibuat oleh orang yang tax amnesty itu gitu ya. Lah ini yang kita tanyakan, kapan ada vaksin amnesty? Iya kan, ini justru orang korban loh nih yang menjadi masalah ya kan. Seperti tadi Ibu, pokoknya sudah dengan sangat jelas dinyatakan apapun saja yang Anda alami dan Anda ragu-ragu, seperti tadi Bu ya kan boleh berulang kali. Negara akan menanggungnya. Nah mungkin yang lebih penting rekomendasi ke depan, ada 3 rekomendasi komunikasi ke depan. Yang pertama mengenai vaksin ini kalau melihat dari cara-cara yang sudah ada, rasanya mungkin semua lewat pemerintah aja dulu sementara. Jadi kita tahu siapa yang bertanggung jawab kalau vaksinnya kurang atau vaksinnya tidak ada atau palsu. Jadi kalau misalnya butuh vaksin selain yang dibuat oleh Bio Farma perlu impor segala macam, DPR memberikan dananya dan apanya, pokoknya semuanya melalui pemerintah dulu. Kan ada juga semboyan komunikasi yang mengatakan untuk anak kok coba-coba gitu ya. Ini penting loh nih, jangan dicoba-coba lah selama kita belum dapat jalan keluarnya. Nah yang kedua tentunya mengenai obat-obat yang palsu tadi, ini perlu dicari jalan keluarnya nih. Karena sebetulnya Datuk Karnilias, logika-logika kita yang keluar pada malam ini itu adalah logika-logika dari orang yang masih mengkonsumsi obat palsu sebetulnya gitu ya. Jadi logika berpikirnya enggak lurus, masih agak bingung-bingung kita nih ya. Jadi saya yakin saya juga mungkin masih kena obat palsu barangkali ya. Sampai logika-logika saya selama ini juga kurang lurus. Nah yang terakhir buat bapak-bapak kepolisian dan penegak hukum ya. Jadi mudah-mudahan sesudah tindakan-tindakan yang cepat tadi, mungkin kita merindukan juga ini mereka yang tersangka dan segala macam ini apapun ya profesinya ya. Bapak Ketua Umum ID dan lain-lain segala macam. Mungkin sudah saatnya juga ada konferensi pers dan mereka dijajarkan juga. Jadi jangan cuma predator anak yang lain ya. Ini kan termasuk kategori predator anak juga nih. Konferensi pers mereka juga dijajarkan begitu. Kalau memang sudah ini dan inilah mereka yang selama ini merugikan rakyat Indonesia gitu. Harus cukup tegas untuk sampai kepada tindakan-tindakan yang ini menurut saya kalau selama ini kita mulai berbicara generasi apa sekarang ini sudah generasi Y. Iya bukan Pokemon Go enggak. Maksudnya generasi Y. Nah ini kita masih tetap bermasalah di generasi V ini ya, generasi vaksin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bung Karnilias.